Ya, Oke, kembali lagi bersama saya Freddy Arisianto dari Prodi Akuntansi dengan nomor NPL 2018 111140. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi eksternal dan internal dalam setiap pemasaran. Yang pertama saya akan menjelaskan informasi internal. Informasi internal ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, sistem internal, siklus pemasaran sampai dengan pembayaran. Yang kedua, sistem informasi penjualan. Biasanya manajer mengumpulkan laporan yang akurat tentang penjualan perusahaan. Yang ketiga, database, gudang data, dan pengolahan data. Biasanya perusahaan mengelola data atau informasi melalui data tersebut. Yang keempat, sistem intelijen pemasaran, suatu informasi atau catatan yang memberikan data hasil. Contohnya, di dalam informasi internal ini biasanya yang mencakup dalam lingkup di dalam perusahaan, tidak di luar perusahaan. Yang kedua, saya akan menjelaskan informasi eksternal. Informasi eksternal ini terdiri dari 2 bagian, yaitu FAT. FAT adalah minat masyarakat kepada suatu barang pada waktu tertentu atau tidak dapat ditentukan. Yang kedua, tren. Tren ini suatu urutan kegiatan atau kejadian yang mempunyai momen. Jadi contoh dari informasi eksternal ini biasanya mencakup di luar perusahaan. Contohnya tadi mencari tren apa yang sedang membooming di dalam suatu wilayah atau daerah. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan tentang riset pemasaran. Riset pemasaran adalah perencanaan atau pengumpulan analisis dan laporan data sistematis secara temuan relevan terhadap suatu situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Riset pemasaran ini terdiri dari 2 bagian, yaitu mendefinisikan masalah terhadap keputusan dan tujuan riset. Yang kedua, mengembangkan rencana riset, mengumpulkan sumber data dan pendekatan instrumen atau rencana pengambilan sampel. Contohnya itu riset pemasaran ini mencakup dalam informasi eksternal yang mencakup di luar perusahaan. Kayak tadi biasanya riset rencana riset. Jadi setiap perusahaan itu kan biasanya memerlukan riset di luar perusahaan untuk menarik suatu pelanggan, seperti rencana pengambilan sampel. Biasanya dalam perusahaan kita kan punya seperti kayak diskon untuk ya, biasanya dengan memberikan diskon kepada customer atau masyarakat itu mengambil alih minat masyarakat untuk membeli produk kita. Nah, di situ biasanya seperti mengambil sampel. Contohnya mengambil sampel itu kan kita memberikan diskon itu untuk mengalihkan minat customer kepada kita. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Saya Freddy Aresianto. Maaf jika ada kesalahan atau salah-salah kata dalam video ini. Oke, terima kasih.